Audio. Dan juga mendengar Allah memberikan hal yang diberikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Masjid At-Taqwa akan disampaikan oleh Ustaz Haji Samil Yasari. Pada beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Yang terhormat guru kita sama-sama, yakni Dr. Kiai Haji Idris Abdul Somad, yang alhamdulillah bisa hadir ya di tempat kita, diadakan kita dalam rangka thalabul ilmi. Juga yang terhormat Presiden Suku Ahad, Syekh Guru kita Profesor Haji Yusuf Ustaz dan Jajar. Yang terhormat Bapak dari MUI Camatan Pacarmas Kota Depok yang hadir sama kita. Juga yang terhormat ya para ketua RT, ketua RW, para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul ya di Masjid Jami At-Taqwa dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan senantiasa tidak mengibadah di Allah Subhanahu wa taala. Dia juga kami atas nama Sahibul Bait mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian dan mohon maaf apabila pada kehadiran yang di masjid ini tidak kami terima dan tidak kami jamu sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami mohon untuk kami maaf sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tidak tadi sebutan Ketua DKM Masjid At-Taqwa Ustaz Haji Samil sebagai lambangan syahwat dan juga permohonan, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Baik, mari kita cermati dengarkan dengan seksama kajian pengajian Sami atau sahabat ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Qur'an Ustaz Dr. Kiai Muhammad Idris MA. Pada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman ala Al-Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi jami'il anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumis salam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata
subuh ahad, ada subuh ahad juga. Ustadz Rehadi ada juga ketua subuh ahad juga. Waktu baru minggu kali ya Rehadi. Ya, sini Pancoran Mas, subuh ahad, Haji Najib Hussein, ketua RW, ketua RW 16. Ustadz Wahyudi ada RW 19. Ya, pulang Ustadz Samsuri. Masya Allah, Ustadz sini RW ini Ustadz semuanya. Insya Allah, Cipayung kawan. Insya Allah pengurus MUI Pancoran Mas dan juga teman-teman yang tergabung dalam SAMI, Sahabat Majelis Ilmu. Mungkin sedikit barangkali 2 menit mengenalkan SAMI ini, Sahabat Majelis Ilmu, ya sebenarnya sama dengan majelis taklim. Cuma memang orientasinya kita ingin menggambarkan kepada umat muslim bahwa ilmu Islam itu sangat luas. Ilmu Islam sangat luas. Ilmu-ilmu pengetahuan umum pun sebetulnya itu dari Islam. Cuman sempat waktu itu zaman kemunduran umat Islam, ya buku-bukunya dibakar, tapi ilmu-ilmunya diambil sama mereka, sama dunia barat. Ya, di zaman Renaissance, di zaman kebangkitan Barat. Ya. Intinya bahwa umat Islamnya yang memang memiliki peradaban, pengetahuan yang sangat luas. Ada satu buku yang sangat kontemporer ya, buku ulama sekarang ini, tapi sudah meninggal beliau, yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, beliau aslinya dari Mesir, tapi beliau tinggal di Dubai, ya, di Dubai, di sana sampai meninggal dunia. Dia ketua Rabithah Ulama Dunia Internasional. Dia punya buku namanya As-Sunnah Masdarul Al-Hadarah wa Al-Ilm wa Al-Hadarah wal Ilm, bahwa sunnah Nabi, ya, hadis-hadis Nabi sebagai sumber peradaban, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Di situ beliau mengungkap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik tentang kesehatan, lingkungan hidup, ya apalagi tentang hal-hal yang terkait masalah ibadah. Jadi Islam ini tidak mengajarkan hanya ibadah, tapi ibadah yang berdasarkan akidah, keimanan, dan juga tentunya bagaimana keimanan ini menjelma menjadi sebuah terjemahan dari teks-teks Islam dari Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang disebut, yang sering kita dengar dengan istilah akhlak. Nah ini sekarang saya diminta oleh teman-teman Pancoran Mas, itu temanya akhlak. Ya, jadi SAMI ini 2 bulan sekali. Ya, sengaja di waktu enak-enak di ngopi kita duduk sebentar sejenak, 2 bulan sekali. Jadi kalau kita urun seluruh kecamatan kebagiannya 2 tahun sekali, ya 2 tahun sekali. Ini Pancoran Mas, ini dapat lagi nanti tahun 2027. Ya. Mudah-mudahan panjang umur, begitu ya. Nah, setiap kecamatan ada koordinatornya untuk memberitahu jamaah. Nggak perlu banyak-banyakan, mungkin kita para ulama ini gunakan akhlak dalam Islam itu apa sih? Kalau kemarin yang pertama ya bulan Juni di Sumadaya itu memang tentang tafsir khusus, mereka minta tafsirnya Al-Fatihah. Ya. Kalau Hamka punya buku namanya Samudra Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah sudah kemarin semi tuntas lah kita bahas di Sumadaya. Ya. Mudah-mudahan untuk lebih tuntasnya lagi ya, kalau semi kan masih sedikit, jadi buku kita mendalam lagi Al-Fatihah. Jangan sampai ya, kalau barokahnya insya Allah pasti kita dapat ya, Bismillahirrahmanirrahim.
bisa dan kita lakukan dan kita baca lebih tepat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contohnya. Nah, ini akhlak sekarang. Ya, akhlak ini digambarkan oleh seorang pujangga dengan kata-katanya innamal umam baqiyat akhlaquhum wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ya, ini kata kalau kita bilang pantun ini. Ya, pantun kata-kata syair bahwa umat bangsa-bangsa ini akan tegak berdiri, akan langgeng kalau umat dan bangsa ini memegang teguh akhlak. Kalau akhlaknya hilang, udah pada nggak menjalani akhlak, ya. Bukan mempelajari, tapi menjalankan akhlak, mempraktekkan akhlak, ya. Maka bangsa dan umat ini akan sirna. Subhanallah. Udah ada contohnya, ada. Contohnya masyarakat Ratu Bilqis. Ya, itu awal-awal bagus. Sebab akhlak ini bukan akhlak sesama itu, bukan akhlak sesama kita, tapi akhlak kita harus punya akhlak pada Allah. Apa akhlak kita kepada Allah? Apa akhlak kita kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, lalu juga akhlak kita kepada sesama. Sesama ini juga udah banyak faktor sosiologis. Akhlak kita dengan orang tua apa? Akhlak kita kepada pemimpin seperti apa? Akhlak kita kepada rakyat seperti apa? Ada dibahas dalam Islam, semuanya itu komplit. Makanya udah kan? Kalau ada lagi orang yang ngaku nabi gitu misalnya, ya udah ketinggalan zaman, ketinggalan zaman. Tapi memang begitu akhlak dalam Islam ya menjadi sesuatu yang fitnah. Karena Bilqis itu awal-awalnya begitu. Ya wilayah ini kalau sekarang Ratu Bilqis itu wilayahnya mana? Yaman Selatan kali. Salah satu dulu disebutkan negeri Baldatun Thayyibatun itu Ratu Bilqis awalnya. Ketika akhlaknya mereka sudah nggak ada, ya hubungan sosial mereka kacau, udah nggak memperhatikan akhlak, ya. Nah ini yang akhirnya membuat negeri Bilqis ini, Ratu Bilqis ini hancur yang tadinya subur, ya tanamannya, lalu air lautannya, air tanahnya luar biasa. Istananya itu dibuat dari kaca-kaca, dan hanya digambarkan seperti surga. Setelah itu di dalam sejarah dikenal hancur. Nggak sampai satu abad, ya hanya puluhan tahun saja. Saudara, itulah kebenaran dari kata-kata ini. Ini akhlak ini bahasa Arab, bahasa kata akhlak itu bahasa Arab. Dia ismul jama', kata plural yang menunjukkan banyak akhlak. Mufradnya kata-kata yang yang tunggalnya adalah khuluqul akhlak. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, akhlak ini diterjemahkan kelakuan, budi kerti, itu akhlak. Artinya apa? Artinya akhlak ini bisa akhlakul karimah, akhlak yang baik, ada akhlak yang tidak baik. Imam Ghazali mengatakan akhlak ini adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa, ya, dalam pikiran seseorang, lalu dia memunculkan sebuah perbuatan, kelakuan yang berulang-ulang, yang selanjutnya dilakukan tanpa berpikir, otomatis, spontan. Jadi namanya akhlak itu kadang dibuat-buat, ya, kayak senyum akhlak kan. Nah, senyum yang dibuat-buat dengan senyum asli itu beda. Ya, kalau orang punya akhlakul karimah, senyumnya itu simetris. Tahu simetris? Kanan kirinya sama. Kirinya sama. Kagak berat sebelah. Beda kalau dibuat-buat gitu ya. Belum gitu ya. Udah lain gitu. Senyum udah lain maknanya. Walaupun senyum ini mempunyai makna yang macam-macam, tafsir macam-macam,
Tapi senyum yang tidak dibuat-buat itu ya begitu, dan alamnya begitu, emang begitu. Ini ya, ini yang disebut dengan akhlak. Makanya akhlak ini Imam Ghazali juga menyatakan akhlak ini dibagi dua. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Ada budi pekerti yang baik, ada budi pekerti yang buruk. Ya. Subhanallah. Saya ingat waktu SD itu ada pelajaran buku itu sangat bagus sekali. Atau sekarang masih dipelajari atau di SD. Al-akhlaq lil banin wal akhlaq lil banat. Jadi akhlak yang dilakukan oleh anak-anak dipelajari di SD, di MI waktu itu saya, ya, di madrasah. Ada akhlak untuk anak-anak perempuan, ya, diajar untuk anak-anak perempuan. Subhanallah. Nah, sehingga ketika dia sudah remaja, ya, kita sudah remaja, kita sudah tahu kalau kita sama orang tua seperti apa, ya, walaupun kita menuntut ilmu besar dan segala macam, cuma orang tua ya, dalam buku itu dia salaman, cium tangan, gak usah dipermasalahkan lagi, cium tangan, bagaimana cium tangan, bid'ah apa segala macam. Cium tangan itu sebuah akhlakul karimah, ya, kepada orang yang lebih tua, ya. Sini sangat tua sampai ini, ada yang lebih tua, ya. Kan? Saya kan orang tua ya, kagak lah. Umur saya baru berempat, kalau saya berapa tahun? Ini Ustaz apa namanya? Ustaz Pranto. 60-an. Hah? 60-an. 60-an berapaannya? 67 lagi. Ya. Kalau beliau lebih tua, saya langsung cium tangan sama beliau. Jadi nggak usah canggung-canggung. Ya. Ini RW Gino, Masya Allah. RW Gino, tapi dia masih muda katanya. Nah, jadi kalau ada pun seperti itu. Nah, ada istilah lagi tadi, akhlak. Barusan saya sebut ada. Ya, ada lagi etika. Nah, ini apa bedanya? Istilah akhlak itu dipakai sebagai sumber adab. Adab itu dipakai sama dengan akhlak definisinya, tapi diarahkan kepada kehidupan kemasyarakatan sosial. Itu adab. Ya, makanya kita sering dengar istilah kalau orang sedikit akhlaknya kurang bagus itu sama ulama kan, orang suruh adab, suruh adab. Benar. Etika, apa itu etika? Etika itu adalah sebuah norma tatanan, ya, kebaikan sosial yang dilakukan dan dasarnya adalah kondisi situasi masyarakat. Jadi Islam juga mengajarkan menghormati tradisi masyarakat. Tradisi masyarakat seperti apa? Nih, mohon maaf, di Syria itu kalau ada ulama hadis khususnya, keluar rumah tidak pakai peci, ya, itu sudah riwayat hadis ini diragukan. Coba sampai riwayat hadis ini diragukan. Kalau ada ulama hadis di Syria itu nggak pakai peci, ya, khususnya nggak peci, pakai sorban, kepalanya pakai sorban. Pakai udah begini seperti Pak Haji, pakai sorban. Itu kalau keluar rumah, ya, itu banyak hadis-hadis. Kalau bisa baca, jadi pelajaran hadis itu ada buku namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Jadi hadis yang menilai tentang benar enggaknya si perawi hadis. Yaitu banyak hadis dikatakan dhaif, lemah, cuma gara-gara salah satu rawinya itu pernah keluar rumah karena pakai sorban, karena pakai peci. Subhanallah, sampai sebegitu ulama hadis menjaga keabsahan terhadap hadis dhaif. Jadi kalau ada dikatakan hadis dhaif, bukan berarti hadis dhaif tidak perlu belajar amal, itu kan belum tentu gitu. Sebab memang ada perawi seperti itu.
cerita bohong isi hadis ini dicatat dalam buku jarah mutakhir tadi. Nah, ini dijadikan alasan bahwa hadis ini makruh misalnya. Maka ini salah satu jenis dhaif seperti ini. Nah, maka ini nanti akan merambah pada masalah fikih. Ya fikih. Nanti ini besar lagi. Ketika sekarang bahasanya akhlak misalnya. Nah, makanya Imam Al-Qurani sengaja menulis buku tentang makarimul akhlak. Ya, jadi kami bisa ini memadukan antara pengetahuan atau ilmu-ilmu Islam secara teori, ya, dari buku-buku sumber lainnya. Kita juga ingin mengajarkan ambil salah satu contoh daripada kitab yang mengajarkan tentang akhlak. Banyak kitab-kitab akhlak banyak, ya, kitab-kitab akhlak banyak. Utamanya Imam Ghazali menulis banyak tentang masalah akhlak. Ada akhlakul istimaiyah, ada akhlakul istimaiyah dan sebagainya. Nah, bagaimana peran dan fungsi akhlak dalam Islam? Di sini Imam Al-Qurani mengatakan, mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Nah, hadis ini disebutkan oleh Ibnu Ayyash dalam bukunya Jarh wa Ta'dil tadi, mengomentari hadis ini matrukul hadis. Ya, matrukul hadis. Kenapa dikatakan dhaif matrukul hadis? Karena perawinya ini meriwayatkan hadis ini sendirian. Jadi tidak ada perawi hadis yang lain yang dengar riwayat ini dari si perawi kelima. Jadi ini perawi sekitar perawi keenam yang dengar dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, terus begitu. Jadi sampai yang keenam, yang kelima ini mengatakan bahwa perawi yang kelima ini cuma sendiri, nggak ada perawi yang lain gitu. Makanya dia katakan dhaif. Nggak berarti dia mengatakan ini hadis sahih. Saking hati-hatinya sama hadis Rasulullah SAW. Tapi luar biasa hadis ini ternyata. Ya, kata Rasulullah SAW, inna rajulan la yablughu bi husnil khuluqi darajat as-sa'imil qa'imi. Ya, bahwa seseorang muslim maksudnya yang sampai mengamalkan akhlakul karimah, akhlak yang baik Rasulullah, itu sampai derajat orang yang ahli shaum dan ahli qiyam. Jadi akhlakul karimah itu derajatnya derajat ahli siyam wal qiyam. Ya, di riwayat lain katakan derajat as-sahiri bil laili, sampai kepada memiliki derajat orang yang begadang. Ya, begadangnya bukan buat kopi, gitu. Begadangnya begadang yang lain, sampai derajatnya seperti itu, husnul khuluq itu. Ya, itulah salah satu derajat bagaimana husnul khuluq ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Wadhami bil hawajir, atau ini yang haus, orang yang haus di tengah hari. Ya, maksudnya ini sebagai biasa orang yang memang sampai derajat yang saumnya luar biasa. Puasanya luar biasa. Ini akhlakul karimah. Ya. Artinya, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya mengatakan, ada hadis yang lebih sahih lagi, misalnya min syai'in afdalu fil mizan, ya, min husnul khuluq. Enggak ada sesuatu yang paling bisa memberatkan timbangan hisab kita nanti di akhirat selain husnul khuluq. Selain husnul khuluq. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan salah satu hadis, ya, ibadah seseorang itu bisa dikatakan seseorang muslim itu nanti di akhirat bisa dikatakan pailin. Ya, pailin itu apa? Bangkrut. Ya, bangkrut. Ya, bahasa Arabnya muflis. Hanya lagi muflis nih. Bahasa ayat Anda lagi nggak ya, pensiunan biasanya. Anda lagi muflis, termasuk Anda itu. Anda lagi muflis itu maksudnya mulusnya lagi ambles muflis. Nah, Rasulullah mengatakan itu, menjelaskan kepada Rasulullah SAW, kata dulu nama muflis. Ya, tahukah kalian apa itu muflis? Ya, Rasulullah dan para sahabat menjawab, ya, muflis dalam bahasa kami, bahasa Arab, man
Ya, tapi insya Allah orang Depok pusat-pusat nggak ada yang muflis, barokah semuanya. Ya nggak jelas penghasilannya, tapi insya Allah ada baik. Itu ustaz-ustaz itu Depok yang saya lihat. Ya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan yang hakikat muflis itu bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu adalah muflis orang-orang yang nggak berakhlak sampai dia melakukan kezaliman. Jadi orang yang melakukan kezaliman itu orang yang nggak berakhlak. Kata Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Seorang innamal muflis, kata beliau, nanti di hari kiamat, ya, dia sholat, dia zakat, yang lebih di dalam hadis yang dikatakan haji, yang dikatakan haji, dia sholat, ya, tapi dia pernah fitnah seseorang, fitnah, bukannya kalau musik itu fitnah, ya, bukan gibah, bukan gibah. Kalau gibah benar gitu. Jadi si fulan melakukan keburukan, kita ceritain gitu. Nah itu gibah namanya. Tapi kalau nggak benar, kita ceritain nggak benar, kita nggak pernah tabayun, itu namanya fitnah. Ya jelas ya, itu bedanya. Tapi kalau kita membicarakan keburukan seseorang, TRW misalnya, TRT ngumpul nih, membicarakan kelakuan buruk seseorang dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat. Ya, sebab kasusnya gini, saya pernah kecolongan karena saya husnudzon orangnya itu. Pernah kemalingan kecolongan di tempat kontrakan saya. Kontrakannya itu kontrakan Pak Haji. Saya bilang, kok saya kehilangan di rumah kontrakannya Pak Haji ketika pindahan rumah gitu. Nggak tahu aja, saya punya usul. Yang ngambil itu ternyata anaknya, gitu. Anaknya. Rupanya masyarakat itu nggak enak kalau dibicarakan. Diomongin Pak RT nggak pernah ngasih tahu saya gitu. Nah ini maksudnya kita boleh melakukan itu Pak RW, kalau saya ingat. Saya kan RW, masih RW ya? RW gandul. Kita bilang begitu bahwa ini Pak orang begini. Dalam rangka kita hati-hati. Kita hati-hati bukan dalam rangka menjerumuskan. Jadi kita udah tahu kelakuannya dia begini. Tapi kalau dibicarakan ngopi, kita bicarain lagi, ngomongin lagi kejelekannya, itu namanya gibah. Senang-senang dengan kejelekan seseorang, kekurangan seseorang. Ini gibah. Ya kalau nggak terjadi itu namanya fitnah. Nah Rasulullah SAW menjelaskan itu dalam sebuah hadis. Artinya beliau ingin mengangkat bahwa husnul khuluq, akhlak yang baik, ini adalah salah satu ajaran Islam yang memang derajatnya itu tidak kalah dengan derajat ajaran tentang ibadah ritual. Ya. Sebab yang diangkat dalam hadis ini adalah akhlak sosial, Yang paling jelas ayat ini aja deh, akhlak sosial itu yang paling jelas ayat yang sering dibaca itu paling kalau halal bihalal apa sama? wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, lil muttaqin ini dalam ayat selanjutnya itu menjelaskan 3 sifat, semuanya adalah sifat-sifat akhlak sosial. Akhlak sosial semuanya 3 ini. Lalu yang terakhir itu ritual hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketiga di atas, 3 amalan di atas itu semuanya adalah hubungan sosial ke masyarakat. Ya. Nah ini yang memang sangat jelas bahwa akhlak dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa. Al-Qur'an fi khiyarikum qalu bala ya Rasulullah ahsanukum akhlaqan. Maukah kalian aku beritahu bi khiyarikum, orang yang paling baik di antara kalian? Ya. Rasulullah tidak mengatakan aksarukum qiyaman. Tapi Rasulullah mengatakan ahsanukum akhlaqan, adalah orang di antara kamu yang akhlaknya
lebih baik. Rasulullah tidak mengatakan jelas-jelas dalam hadis ini aktsar qiyam, orang yang paling banyak yang mulai enggak, tapi ahsanul akhlak. Ya, Bapak hadirin sekalian rahimakumullah, tinggal semuanya saya bacakan ya, karena waktunya terbatas di dalam tanya jawab aja. Banyak hadis-hadis akhwalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan dan sebagainya. Ya, ini ada hadis sangat menarik mungkin saya bacakan. Saya terus terang baru ngebet tahu hadis ini luar biasa. Kalau saya ini buku ini Makarimun Akhlak saya cari-cari di toko-toko buku yang bahasa Arab nasional, di Condet, di nggak ada. Subhanallah, dapat-dapatnya di mana tahu nih? Dapat-dapatnya di Mampang. Di Mampang sini deh, Mampang Depok. Ya, di situ nggak ada stoknya, tapi dia punya online. Subhanallah, luar biasa. Nggak sampai seminggu, ini buku datang. Rupanya dia punya online, punya dari Timur Tengah. Kalau kiriman untuk Makarimun Akhlak, Subhanallah, itu sampai. Itu kemajuan teknologi yang luar biasa. Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Jabir, Inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai dan paling dekat nanti duduk denganmu majlisnya nanti di hari kiamat, subhanallah, paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW adalah ahasinukum akhlaq, orang Islam yang akhlaknya paling baik, subhanallah. Jadi perebutannya begitu. Jadi kalau sahabat kalau datang di jamaah gitu, jamaah Rasulullah jadi imam, itu perebutan di depan. Ya, yang paling berebut adalah yang bukan yang paling langsung dengan punggung Rasulullah, para sahabat. Yang sebelah kiri, namanya sebelah sini. Karena itu, kenapa mereka berebutan di situ? Karena sunnah Rasulullah SAW ketika imam mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Dilihat, ditengok sampai belakang, nggak begini. Tapi dilihat belakang. Tapi yang kalau imam udah umur 70-an, jangan sampai belakang. Karena balik lagi. Iya. Rasulullah kan masih muda, umurnya masih 60-an, 50-an. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat sama yang paling dalam, dilihat semuanya. Ya, udah pahalanya udah pasti. Ketika assalamualaikum kan kepada Rasulullah, malaikat juga mengucapkan salam kepada seluruh jamaah. Tapi Rasulullah menyampaikan itu pengen melihat, ya, pengen melihat wajah Rasulullah. Assalamualaikum, lihat subhanallah. Nah ini di hari kiamat majlisnya. Ya. Kita nggak pernah melihat Rasulullah. Ya, sudah ada yang mimpi. Kita nggak pernah duduk apalagi dengan Rasulullah, tapi nanti bisa duduknya majlisnya paling dekat. Ya, di majlis subuh yang mana nanti ini? Yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ahasinukum akhlaqan, akhlak yang paling mulia, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Mana ada waktu kemarin yang berada di sini, dibilang, oke, biarinlah kita main jauh dari Rasulullah, nanti kita di surga. Jangan. Is'alullah al-firdaus al-a'la. Kalau minta sama Rasulullah itu kata beliau, minta sama Allah kita masuk surga firdaus yang paling tinggi. Gitu ya. Yang paling tinggi. Ya, ini sebenarnya ajaran kita dalam muamalah dalam pemerintah. Kalau mengajukan proposal sama Pak Camat, ngajuin proposal sama Pak
padahal dia tak mampu orang duit gitu kan. Dia minta jangan rendah. Ya kalau wali kota gak enak, saya minta sumbangan ya cukup lah itu 5 juta baik itu 5 juta gitu. Ya, 5 juta gak cukup buat siapa ya cukup saya gak cukup ya sama siapa gak cukup ya minta lebih tinggi. Nah Rasulullah mengatakan kalau minta surga itu surga yang paling tinggi ma'an nabiyyin wa syuhada'i wa shalihin, dengan para nabi dan para syuhada. Kalaupun nanti ikhtiar usaha kita di dunia nggak sampai derajat itu, paling tidak kita masuk surga ya di pojokan gitu. Tapi jangan minta di pojokan, biarlah ke emperan kok yang penting lo masuk surga, jangan. Kalau emperan itu tarik-tarik gitu masuk nyebrang ke sana. Jangan ke emperan, masuk surga yang paling tinggi. Nah ini yang dikatakan Rasulullah SAW yang paling dekat majlisnya dengan ahasinul akhlak. Apa yang dimaksud dengan ahasinul akhlak? Ya, al-muwaqqa'una aknafa, al-muwaqqa'una aknafa, al-muwaqqa'u ma'waqqa yuwaqqi'u. Ini artinya sahalam waqqa'tu lakal amra ila hayyatahu. Jadi akhlak yang mulia di antaranya adalah al-muwaqqa'un aknaf, yang kanafnya pundak-pundak. Yang kedua kanafnya, pundaknya ini enteng, rendah. Jadi biasa alam ini kagak diangkat. Jadi kalau punya mengangkat apa artinya? Ya masih enteng begini pundaknya ini. Ya ada wali kota ini. Nggak ada kayak camat gini jadinya Ustaz, nama Ustaz begini. Itu artinya dari bahasa biasa, artinya belagu. Jadi jangan belagu jadi orang. Kalau mau kau jangan belagu. Jadi orang yang rendah, orang yang muda, rendah dengan kedua pundaknya. Alladzina yamlakuna wa yulafun, dan juga orang yang merangkul dan dirangkul. Jadi ketua DKM dia merangkul jemaah, merangkul kamu kiasan, merangkul itu artinya ngayomi, mengayomi, diayomi. Ya, ini kan jemaah macam-macam. Latar belakangnya beda-beda, ya satu. Latar belakang politiknya beda-beda, itu harus diayomi. Kadang-kadang ada juga ya. Mohon maaf gitu. Kalau nanya, kalau mancing-mancing gitu kan, kalau mancing ikan enak, ini mancing kerusuhan, mancing emosi gitu, itu biasa gitu. Itu biasa aja gitu. Karena memang itu tadi kita harusnya laku. Asal kata dari ulfa ya, ulfa itu ya begini, ulfa itu begini. Terus wa inna aqrabahum ilayya wa adakum majlisan yaumil qiyamah. Orang yang paling aku tidak sukai kata Rasulullah, dan orang yang paling jauh majlisnya dengan di hari kiamat duduknya ya as-sartarun baper, as-sartarun banyak ngomong kosong. Tapi kalau Ustaz pun banyak ngomong, banyak ngomong Ustaz pun. Tapi ngomongnya ngomong kosong, ngomong apa beda, ngomong apa beda, as-sartarun. Al-mutasyaddidun, al-mutasyaddid, al-mutasaddidun, al-mutasyaddidun, alladhi yalwi sidqahu bitafassuh, ya, alladhi yalwi sidqahu bitafassuh. Jadi orang yang merendahkan merendahkan yalwi itu menggerakkan mulutnya itu bitafassuh untuk sesuatu yang fasih, dan fasih itu yang bermanfaat. Jadi omongannya itu yang bermanfaat. Kagak apa ya kalau kita bilang. Yang kalau konyol sekali dua kali nggak pada konyolnya konyol ngocol gitu. Ngocol kan begitu konyol ya. Gitu. Ini Rasul
ka'annahu mala'a bihi famahu. Tadi orang yang tadi apa namanya bicaranya itu ngomongnya membosankan. Jadi kata khairul kalami ma qalla wa dalla, sebaik-baik kalam itu yang sedikit tapi efektif. Ya, judulnya misalnya judul utamanya sholat Jumat. Sholat Jumat itu sholat Jumat. Saya pernah ikut khutbah Jumat. Ya, pernah sekarang saya sering khutbah dengan khutbah Jumat soalnya. Sering kemarin pernah khutbah Jumat. Itu khutbah Jumatnya hampir 1 jam. Yang 45 menit khutbahnya doang sah. Gitu. Cuma dijelaskan 3 hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal orang itu sampai 45 menit itu. Ini mulutnya udah penuh sama itu, udah penuh sama makanan. Ya, makanan halal. Nah, ini yang kurang disukai, yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ini Bapak-bapak sekalian, beberapa hal terkait dengan akhlakul karimah. Ya, terakhir mungkin singkat saya juga bacakan akhlak apa saja yang dikatakan adalah akhlak asasiah. Ada akhlak-akhlak yang pokok. Akhlak itu banyak. Akhlak pokok paling tidak ada 10 di saya kutip. Pertama, jujur. Alaikum bisidqi jelas Tuhan kita sedekah yakni ila bir. Ya, dan selanjutnya. Amanah tanggung jawab. Adil, ihsan. Ini akhlak itu ihsan itu banyak ini cabang-cabang. Tawadhu pakai dom, ya, pakai dal. Nah, kalau pakai dal maksudnya tawadhu itu. Tawadhu itu rendah hati, ya. Bukan rendah diri. Rendah diri beda. Kalau rendah diri itu nggak pede. Ya, kita harus tinggi diri kita. Kalau kita pede, izzah. Walillahi izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Ya, sama orang-orang muslim kita harus pede. Bukan belanggu, bukan sombong. Kita harus tegas. Ya kan? Harus tegas kita dalam beberapa. Sayyidina Umar mengatakan, "Idza takallamta fa asmi'." Ya. Wa idza masyaita fa asri'. Kalau kamu lagi ngomong, perdengarkan ngomongnya. Ngomongnya kelomar-kelomar. Aslinya dengarkan, nggak pakai speaker dengar. Para ustaz, itu bukan berlaku. Memang kata saya ngomong aslinya. Waidah masyarakat aslinya. Kalau jalan, jangan meleleh. Aslinya itu cepat jalan itu tegak, itu jalan. Ya, ini ada lagi ya. Sekarang mereka yang 70 tahun, saya juga udah bisa jalan seperti ini. Ya, jalannya asli. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu. Jadi salah satu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adil, ihsan, tawadhu, arif itu dia lemah lembut, lembut. Nah, kalau lembut ini sangat berkaitan dengan budaya. Ya. Saya sudah bilang ngomong jangan keras-keras Pak. Enggak, ini saya dari Medan ngomong begini. Itu beda-beda. Dengan orang Jogja beda-beda. Jangan disamain. Orang Gandil ngomong sama orang Tapos misalnya. Tapos banyak orang Jogja, hati-hati orang Gandil. Nah ini beda-beda budaya juga. Arif ini lemah lembut, sabar, rahmah, kasih sayang, malu, ya, pemalu ini kata Rasulullah SAW baik semuanya pemalu. Tapi kalau dia tahu musnah, dia punya kemampuan, ya, disuruh sambutan, disuruh ini malunya tak baik. Gitu. Tapi malu semua rata-rata baik semuanya. Malu itu baik. Ya. Maaf, al-afwu, asyukur, istiqomah. Ya ini beberapa akhlak asasiah di belakang itu banyak cabang-cabang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Paling tidak ini sebagai sebuah dalam tanda petik pancingan kita memperdalam tentang masalah akhlak. Yang jelas akhlak ini luar biasa sekali, banyak sekali tentang masalah akhlak. Sementara wassalamualaikum
silakan ada sesi pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Kalau memang ada jemaah di belakang, orang ke depan agar terdengar. Kita buka sesi pertanyaan 3 orang. Ya, silakan ke substansinya saja. Bentuk pertanyaan bukan pernyataan. Silakan jemaah yang ingin bertanya, silakan ke depan. Ya, dari komunitas kecamatan boleh, dari jemaah kampung silakan. Ada? Silakan, Ustaz. Kapan Ustaz? Ke depan Mas. Karena bukan kelas ini di repot mention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Sulami. Saya dari Kapling RW 17. Alhamdulillah Pak Kiai tadi sudah memaparkan dalam akhlak. Ada suatu pertanyaan untuk saya mungkin jamaah juga pertanyaan juga masalah akhlak dan akhlak. Sekarang kita tahu dekadensi moral sangat menurun. Apalagi terjadinya sekarang bergesernya peradaban ataupun dengan kecanggihan teknologi. Ini yang saya alami karena saya sebagai guru ini juga, jadi mohon maaf, banyak sekali kadang-kala anak-anak pun lebih cenderung dengan gadget ataupun hal yang sekarang sudah modern. Kadang-kala pun melupakan tentang akhlak. Berbeda mungkin ketika kita masih kecil dengan sekarang. Ketika dulu orang tuanya tunjuk aja tunjuk kita udah diam. Tapi sekarang anak-anak agak sedikit. Nah, ini bagaimana caranya sikap kita mungkin sebagai saya tenaga pendidik ataupun orang tua untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Karena dalam satu pula dikatakan mungkin mohon maaf kalau juga saya salah. Saya dengan Abu Talib ajarkan sesuai dengan zamannya. Ini bagaimana kita dengan yang sudah kalah ketika akhlak bagus tapi dengan pengaruh teknologi anak jadi kurang bukan nggak bermoral ya, bermoral. Nah ini dan kita harus bisa membedakan juga bagaimana akhlak itu dan bagaimana adab yang harus kita perbuat. Terlebih saya pribadi selaku pendidikan anak juga terhadap orang tua kita ataupun murid dan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Ustaz Sedi dari Masjid Al-Hikmah. Mohon dilanjutkan mungkin. Ya, ini jawabannya adalah pertanyaannya udah mencakup semua kan? Wakilin ya. Ya, tidak ada pertentangan antara kata-kata atau kalimat dari Sayyidina Ali tentang didiklah anak kalian sesuai zamannya dengan kondisi sekarang. Jadi relevansinya itu masih bisa berlaku karena itu kata-kata Sayyidina Ali bukan satu-satunya prinsip dalam pendidikan. Ya, ada prinsip-prinsip yang lain. Ya, misalnya ini ada prinsip la'ibu sab'an. Ini juga para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ini kata-kata Sayyidina Ali sama juga, cuma bentuknya lain. Ajaklah anak bermain pada 7 tahun pertama. Artinya pendidikan anak-anak apapun pelajarannya itu lebih efektif, akan efektif kalau metodenya pendekatan bermain. La'ibu sab'an. Yang kedua, adibu sab'an. 7 tahun kedua itu dikasih takdim. Takdim itu pelajaran tadi, apa namanya, budi pekerti, kedisiplinan, disiplinkan anak 7 tahun kedua. Artinya 7 tahun sampai 14. Ini kan waktu remaja ya, golden age kata orang para psikolog. Jadi usia yang sangat emas. Jadi kasih takdim ada. Makanya saya sering menyampaikan ini ternyata pendisiplinan anak ini kalau cocok ya, tergantung juga pendidikannya ya, lembaganya. Ini sangat cocok sebenarnya pendidikan pondok pesantren.
ada nilai-nilai takdim, ya apa namanya disiplin, kedisiplinan. Cuma kadang-kadang ada orang yang mempraktekkan takdim itu keterlaluan gitu. Sampai dipecut, sampai diapa gitu. Itu sudah karena mengabaikan prinsip yang lain. Jadi prinsip-prinsip pendidikan itu satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Itu kan la'ibuhum adibuhum sama 7 tahun kedua disiplinkan. Sohibuhum sab'an 7 tahun ketiga itu jadikan anak seperti sohib, teman. Jadi anak-anak remaja itu ya, tapi kalau sudah selesai ya pendisiplinannya, mendidik anak ketika masa remaja 15 tahun sudah mulai balik ya. 15 tahun perempuan balik, laki-laki juga 15 tahun sampai umur 20 tahun, 21 tahun, 7 tahun ketiga itu kita gandeng anak sebagai sohib, jangan sebagai komandan dan prajurit, jangan, nggak bisa. Ini kata Sayyidina Ali pendekatannya. Ini satu. Yang kedua, Pak Guru ini, Pak Ustaz. Yang kedua, prinsip tentang trilogi pendidikan. Nah, ini trilogi pendidikan ini, ya, kalau saya di Menteri Pendidikan, itu harus diterapkan lagi, digalakin lagi ke trilogi pendidikan di sekolah, orang tua, rumah, sama lingkungan. Jadi ketika ada sekolah, ya, ada sekolah, aparatur dan pihak sekolah punya kerjasama yang kuat. Yang paling dekat, lembaga sosial paling dekat adalah masjid. Harus bisa kerjasama yang menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Jadi ketika ada anak melakukan perbuatan yang baik, harus ketahuan semuanya punya persepsi yang sama, gitu ya. Nah, di rumah juga begitu. Makanya sudah ada pengajian murid dan pengajian wali murid. Pengajian wali murid itu bukan nggak ada tujuan, ada tujuannya. Di antaranya menyamakan persepsi. Jangan sampai yang diajarkan Ustaz Sodari misalnya sekolah, ya, makan itu minum pakai tangan kanan, tapi di rumahnya dia lihat bapaknya makan pakai tangan kiri, gitu kan, merokok pakai tangan kiri, dia makan juga sama itu. Nah, ini jadi kontradiktif antara apa yang diajarkan oleh Ustaz guru di sekolah dengan apa yang makanya capek kalau guru misalnya jangan merokok di sekolah ngomong gitu. Di rumah merokok susah, susah nanti. Paling tidak dia punya kontradiksi dalam jiwanya. Iya, mana yang gua percaya ya, bapak atau guru saya, kan gitu. Ini yang lebih repot lagi Pak Guru, Pak Ustaz, kalau sampai ada kontradiksi begitu. Jadi trilogi pendidikan harus dihidupkan. Ya, termasuk tadi trilogi pendidikan masalah pemerintahan. Sekarang nggak belum sepakat tentang bahayanya gadget antara orang-orang yang perhatian pendidikan di pemerintahan. Belum sepakat, ya. Saya pernah waktu dulu, ini dulu cerita dulu nih. Waktu dulu saya kan pernah jadi wali kota ya. Wali kota itu menerapkan penutupan apa? Warung-warung games. rental PS PlayStation. Ya itu saya mau ngomong gitu. Itu banyak yang protes Pak. Ya, yang protes juga ternyata guru-guru. Jangan di bagian daripada pendidikan anak bersosialisasi itu pasti belum sepakat. Padahal pernah kasus-kasus yang pernah diaduin ke saya, kasusnya bahaya terhadap itu, bukan sekedar ininya aja, otak itu dicuci otaknya, bukan masalah keluar malam. Ya, kenapa bapak kita itu sangat
saya tahu. Ada muta'alim atau muta'alim. Ada muta'alim atau muta'alim itu sampai pernah seorang guru lagi ngajar gitu, lalu gurunya itu lagi ngajar gitu, berhenti sebentar ya, langsung berhenti. Muridnya bertanya, kenapa Pak Guru? Di guru ya, Pak Guru itu. Ya, karena saya melihat anaknya kiai sedang ada di halaman rumah. Lihat, adabnya sampai kayak begitu, penghormatan kepada kiai, kepada guru, anaknya, gimana gurunya nih? Seperti itu, adab yang diajarkan. Nah, kalau sekarang betul satu, saya dengar laporan-laporan begitu. Karena cukup diplototin tuh bocah. Kalau kita kan diplototin nonton buruk kan, ngeri kan. Terus sekarang diginiin aja, bisa kena HAM, kena undang-undang HAM. Artinya apa? Artinya masalah pendidikan kan bisa dilepas dengan sistem pemerintahan secara umum. Iya, sekarang hanya HAM. Begini yang murid dulu kan sudah bikin guru jalan. Saya ketua kelas dulu, begini ketua kelas. Kalau sekarang bisa kena itu guru HAM. Ya, ini yang jadi permasalahan yang harus diselesaikan. Ya, tapi bukan permasalahan bukan segala-galanya. Ya, artinya apa kita hadapi dan kita kerjakan. Yang intinya adalah di antaranya pengasuhan. Jadi Pak Ustadz guru bisa mengingatkan wali muridnya. Wali muridnya kalau bisa bikin majelis gitu, majelis taklim, ngajian sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kasih masukan-masukan, kasih pengetahuan masalah pendidikan, pengasuhan. Kalau pengasuhan anak seperti apa? Kasihan banyak masyarakat yang tahu bagaimana mengasuh anak. Ya, anak boleh capek-capek jalan mau ikut bapaknya kesandung, malah diomelin kan? Anak udah kesandung kan diomelin gitu. Ini kan pengasuhan gitu. Ini kenapa? Nah, ini juga di antara permasalahan yang kita ada. Wallahu a'lam ila aqwamil qarin itu untuk lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup ya, sudah berkaitan dengan mungkin akhlak. Entah, ada kata-kata bagus ini. Saya ini tadi, saya ingat saya catat. Mata yablugul bunyan yawman kamama. Idza kunta tabi'i wal ghairu kayahdim. Falau alfu banin khalfahum hadimun kafar. Fa kaifa bibanin khalfahum alfu hadim. Kapan bisa selesai suatu bangunan, bisa sempurna bangunan itu bisa sempurna kalau kamu membangunnya, wahai guru, tetapi yang lain rusak. Ya, ada satu bangunan kita bangun, ya, tapi yang lain rusak. Kapan bisa selesai itu bangunan? Maksudnya, kalau ada 1000 orang yang bangun, 1000 nih orang yang membangun satu bangunan, ya, wa khalfahum hadimun kafar. Di belakangnya ada satu orang yang merusak. Sebenarnya cukup itu untuk bisa merusak bangunan. Ya, bangun masjid ada satu, mohon maaf, satu orang preman lah. Biasanya LSM itu merusak, ngacoin, nggak selesai itu bangunan itu cukup bisa merusak. Fakaifa bibadin khalfahum al-fuhadini. Bagaimana dengan yang bangun itu satu orang, guru lagi membangun ini, ya, wahal di belakangnya ini 1000 orang yang merusak, ya kan? Unsur gadget, unsur sistem, unsur lingkungan, macam-macam unsur orang tua. Ya kalau memang mereka tidak membangun juga, tidak satu visi dalam pembangunan SDM, ya itu susah nanti, nggak selesai. Ya, wallahu a'lam. Itu satu. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khairan dari kajian tentang akhlak yang sering oleh guru kita Ustaz Pak Haji Muhammad Fardis. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan berkaitan dengan akhlakul karim. Untuk doa penutup kami mohonnya Ketua Majelis Silaturahmi Zikir Subhan Ustaz Haji Hussein, dan saya selaku pada pembantu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kata yang kurang berkenan dan juga kata-kata yang mungkin ada kesalahan penyebutan
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Maulana ya Mahmud ya Karim ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wa bil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bi akhir al-Fatihah wa syirul Fatihah ibarakatil Fatihah ya Tuhan kasih barakah ya Jabbar ya Allah ya Jabbar ya Allah ya Jabbar ya Allah ya subhanallah wa waalaikumsalam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak, menurut suku kita dipersilakan untuk sarapan pagi dan jangan makan dulu. Silakan ya Pak, berdua dulu. Ya Pak Ustaz. Oh mantap. Silakan Ustaz. Cuma iya dong. Sudah disiapin biar dapat berkah dan berkah. Para koordinator kecamatan silakan. Ya dah. Oh iya siap. Mulai.